Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Arman. Pak Arman hari ini akan menyampaikan pelajaran tematik tema 8 subtema 3. Bangga terhadap daerah tempat tinggalmu. Nah, silakan adik-adik semua, nanti silakan bisa dicatat untuk hal-hal yang penting, bisa untuk belajar di rumah. Oke. Nah, untuk subtema 3 ini nanti banyak mengulang pelajaran di subtema 1 dan 2. Silahkan nanti yang sudah ada di subtema 1 dan 2 tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang belum ada di subtema 1 dan subtema 2 yang ditulis. Oke. Nah, langsung untuk materi yang pertama. Untuk materi pertama adalah IPA. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. 1. Gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Nah, contohnya membuka dan menutup pintu. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa pintu tertutup atau terbuka dan menutup dengan adanya gaya berupa dorongan atau tarikan pintu bergerak membuka dan menutup. Oke, itu adalah contoh gaya mempengaruhi benda diam menjadi benda gerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya nih, bus melaju kemudian berhenti. Nah, karena apa? Karena ada gaya gesek. Nah, contoh lain nanti kalau ada adik naik sepeda kemudian ada adik rem. Nah, maka dari bergerak juga akan berhenti. Itu kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Nah, pada peristiwa ini anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Nah, dengan gaya yang dilakukan plastisin menjadi berubah bentuk. Nah, dengan cara dipencet-pencet itu ya adik-adik memberikan tekanan pada plastisin, maka plastisinnya bisa dibentuk-bentuk. Nah, yang nomor 4, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa ini bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, itu adalah ketika ada seorang yang bermain voli melakukan servis. Nah, itu adalah gaya mempengaruhi perubahan bentuk, perubahan arah gerak benda. Nah, itu ya. Oke, jadi di sini sudah Pak Arman tuliskan ada 4 gaya dapat mempengaruhi gerak. Nah, itu adik-adik bisa dicatat. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, gambar adalah karya seni 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Nah, jadi yang digambar itu objeknya adalah gambar 3 dimensi. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang gambar 3 dimensi. Nanti ada ciri-cirinya juga. Oke, silahkan diperhatikan. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Nah, ini yang paling penting. Memiliki volume. Nah, itu adalah ciri, salah satu ciri benda 3 dimensi juga. Oke. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Nah, ini yang membedakan mana benda 3 dimensi, mana benda 2 dimensi.
Yang membedakan adalah volumenya, unsur volumenya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Nah, benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Nah, ini adik-adik ya, ada patung, ada ini ada yang buat minum. Nah, ini ada yang sering, nah ini orang-orang zaman dulu ya, biasanya menggunakan ini untuk menyimpan air putihnya sehingga air putihnya bisa menjadi dingin. Nah, kendi kalau dalam bahasa Jawanya. Oke, ini ada almari juga, ada ceting, ada piring, ada gelas. Nah, tempat nasi itu terkenal ceting. Ada vas bunga. Nah, ini adalah contoh benda 3 dimensi. Jadi bendanya itu nyata, bisa dipegang. Nah, karena ada volumenya. Nah, yang membedakan 2 dimensi sama 3 dimensi tadi adalah volumenya. Itu ya adik-adik. Oke. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri gambar 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Oke, jadi dari samping, dari depan, dari belakang itu bisa kelihatan kalau gambar 3 dimensi. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang tadi kita bahas juga, memiliki volume. Itu yang menjadi pembeda antara gambar 2 dimensi sama 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi itu bentuknya nyata, bisa dipegang. Nah, itu ya. Oke. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau blok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, sampah, dan kulkas. Nah, kemudian ada lagi benda silindris, adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, ada guci. Nah, benda bebas adalah benda-benda yang berbentuk tidak beraturan. Contohnya ada buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Oke, jadi ada 3 jenis ya. 3 jenis benda yang dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Ada benda kubitis, benda silindris, dan benda bebas. Oke, kita tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Dulu, waktu subtema 1 sudah Pak Arman jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh utama, apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan. Oke, kita sedikit membahas atau mereview lagi ya adik-adik semuanya. Pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Nah, dulu sudah Pak Arman contohkan ya. Nah, kalau tokoh yang kedua adalah tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Nah, ini hanya muncul sesekali saja. Hanya muncul 1 atau 2 kali. Kalau tokoh utama itu selalu muncul dalam cerita. Nah, itu adik-adik. Ini hanya mengulang subtema 1. Oke, nggak apa-apa. Nah, tokoh juga dapat dibedakan misalkan peranan tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Nah, itu protagonis. Oke, kemudian tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena memiliki sifat tidak baik atau jahat.
Jangan sampai kebalik tokoh protagonis sama tokoh antagonis. Nah, lawan kata tokoh protagonis adalah tokoh antagonis. Ya, akan menarik kalau dalam cerita itu ada tokoh antagonis sama tokoh protagonisnya. Oke, itu ya adik-adik. Oke, kita ini hanya mengulang di subtema 1 dulu. Nanti tugasnya adik-adik akan mengidentifikasi sebuah cerita. Nanti adik-adik harus mencari tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonisnya. Jadi ya, oke, kita masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majmuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kita sebagai warga Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat saling menghargai karakteristik setiap individu. Pasti ya, kita harus saling menghargai. Oke. Nah, nomor 2, belajar bersosialisasi adik-adik semua. Oke. Nomor 3, belajar toleransi. Nah, nomor 4, saling melengkapi sesama individu. Yang terakhir atau yang kelima, hidup rukun dalam bermasyarakat ya adik-adik. Nah, itu yang paling penting juga. Kalau sudah ada hidup rukun, artinya ya kita harus rukun intinya. Nah, ini ya, ini ada jenis perbedaan karakter, ada usia, ada fisik, ada kegemaran, ada agama, ada suku. Kemudian sikap menghargai perbedaan antar teman. Nah, ada yang menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Kemudian kalau fisik itu menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik. Nah, nanti manfaat yang diperoleh itu adalah hidup rukun dengan teman. Nah, kemudian keberagaman, kegemaran. Nah, menghargai teman yang berbeda kegemaran. Yang jelas satu sama yang lain itu banyak yang berbeda kegemaran. Ada yang gemar main bola, ada yang gemar main badminton, ya. Oke, kemudian agama. Nah, mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, manfaatnya hidup rukun dengan teman. Yang terakhir adalah jenis perbedaan karakteristik sukunya. Ya. Nah, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Nah, itu ya adik-adik, kita juga intinya satu, harus saling menghargai. Karena apa? Karena kita ini masyarakatnya yang majemuk, yang berbeda-beda. Nah, pada dasarnya pekerjaan dibedakan menjadi dua. Sebagai berikut. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya petani. Petani ini bisa menghasilkan padi dan jagung. Nah, kemudian nelayan. Nelayan ini bisa menghasilkan ikan. Peternak. Peternak ini bisa menghasilkan daging, susu, dan wol. Nah, wol ini adalah benang. Itu ya. Itu biasanya bulunya yang dijadikan wol. Penjual kue dan perajin. Nah, penjual kue dan perajin. Perajin ini banyak ya, ada perajin. Ya, biasanya masyarakat Indonesia itu banyak yang bekerja sebagai perajin. Oke. Kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya juga dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti Pak Arman, guru. Nah, kemudian seperti orang tua, adik-adik semua, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi mungkin ini Pak tukang potong rambut, ya. Kemudian ada polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, nah, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Oke, itu ya. Jadi intinya kalau Pak Arman, semua pekerjaan itu baik asalkan dilakukan dengan ikhlas. Ya, mau jadi peternak, mau jadi guru. Nah, intinya adik-adik harus menjalankan semuanya dengan ikhlas. Niatnya adalah niat ibadah. Itu
Itu ya. Oke. Nah, kemudian, ini bisa dikelompokkan ya, pekerjaan yang ditekuni di masyarakat. Ada petani, peternak, dokter, perajin, guru, penjahit. Nanti bisa dikelompokkan pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini sudah Pak Arman contohkan. Ini ya, ada petani itu menghasilkan barang, peternak menghasilkan barang, dokter itu menghasilkan jasa, perajin itu menghasilkan barang, guru itu menghasilkan jasa, kemudian penjahit itu juga menghasilkan jasa. Oh, ini adik-adik, dan pekerjaan itu sangat banyak kalau di masyarakat. Ya, jadi adik-adik harus tetap semangat. Nah, jangan berkecil hati. Kalau bisa mencita-citakannya mulai kecil. Aku pengen menjadi dokter. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin mulai dari sekarang. Belajar yang rajin supaya bisa jadi dokter. Yang pengen jadi guru seperti Pak Arman juga bisa belajar mulai sekarang. Harus rajin belajar untuk meraih cita-cita. Matur nuwun. Semangat belajarnya anak-anak SD Muhammadiyah Suronatan. Nah, kita sudah lama ya nggak berjumpa, hampir 1 tahun. Udah 1 tahun kita nggak sekolah. Nggak apa-apa adik-adik semuanya. Yang penting adik-adik tetap belajar semangat. Tetap semangat belajarnya. Tetap rajin belajar di rumah. Gitu ya. Semoga nanti virusnya cepat hilang sehingga kita bisa berkumpul di sekolah lagi. Ya, semoga nanti adik-adik semuanya tetap sehat ya, dan bisa kembali ke sekolah SD Muhammadiyah Suronatan. Itu ya pesan dari Pak Arman. Tetap jaga kesehatan. Semangat adik-adik semua belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.